Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Imron Izwel di Sauda Saja Obrolan Indah. Sekarang temanya malam hari ini hidup sendiri di perantauan gitu kan. Jadi ya ketika kita bekerja di luar negeri, kayak kalian pernah dong para TKI atau BMI di sini yang tiba-tiba nggak tahu kayak merasa sedih gitu kan. Ya tiba-tiba kayak ada aja gitu masalah, entah itu dari pacar, entah itu dari teman kerja, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman gitu kan. Dan apa ya, dengan kegiatan kita atau aktivitas kita yang begitu monoton dan benar-benar membuat kita stres, kayak misalkan ada TKI yang mendapatkan lembur jadwalnya gitu kan, bekerja mulai jam 8 pagi sampai pulang jam 8 malam gitu kan, hampir 12 jam gitu. Dan itu benar-benar setiap hari dilakukan dengan aktivitas yang seperti itu, walaupun kita dikasih libur gitu kan. Cuma ada kayak TKI yang benar-benar tidak meluangkan waktu liburnya gitu. Tipsnya sih menurut gue ya, kalau misalkan kalian nggak apa-apa, kalian merasa sedih gitu, kalian lagi ngedown, kalian punya masalah, terus sesama TKI di sini, kalau menurut gue ya kalian harus bisa melihat sih teman-teman yang kayak lagi down banget, feel apa namanya, ininya perasaannya gitu, kelihatan kok dari mimiknya gitu. Oh mungkin dia lagi sedih gitu, lagi galau gitu kan. Jangan kita julitin kayak lu baperan amat sih gitu kan, di gitu-gituin kan. Jadi kayak apa ya, udahlah gitu, jangan seperti itu gitu. Lebih baik kita menghargai aja, mungkin dengan cara diam itu lebih baik. Terus kayak kita tuh kalau misalkan tiap hari kan kita stres kan dengan kerja yang begitu-begitu aja, kita harus cari hiburan, kayak misalkan nonton di YouTube kayak video-video yang membuat kita tertawa gitu kan, atau sharing cerita sama temen deket, atau kalian ya nyamannya sama siapa gitu, kalian cerita-cerita aja tentang keluh kesah kalian. Mungkin dengan seperti itu kalian bisa meringankan beban kalian gitu, stres kalian gitu. Atau mungkin kalian ketika libur kalian pergi makan di luar, jajan di luar, nongkrong di luar, itu lumayan sih, kayak membuat refresh otak gitu loh. Kayak melihat pemandangan sekitar itu kan bisa membuat otak kita refresh aja gitu kan, beda aja gitu yang gue alamin tuh, kayak fresh aja gitu. Atau mungkin kalian ini apa namanya, dengerin motivasi dari YouTube. Kalau nggak ketika kalian lagi ngedown, lagi banyak masalah, kalian merasa sedih, kita kan semua manusia ya, pasti merasakan hal yang sama. Nggak mungkin yang gue rasain nggak kalian rasain, yang gue rasain sama mungkin. Kalau menurut gue sih, kita capek gitu, terus ada masalah, kita stres. Makanya kayak ada para TKI di sini yang melampiaskan stresnya itu dengan versi mereka gitu, entah bikin video kayak gue gini kan, bisa membuat apa, hiburan tersendiri gitu kan. Dengan mereka nonton YouTube tertawa dengan terbahak-bahak yang begitu keras, itu ya terserah mereka gitu. Yang penting kita saling ini aja, saling mengerti gitu. Jadi seperti itu sih. Mungkin banyak sekali sih yang sudah mengalami hal-hal seperti itu. Ya hidup kita udah pusing gitu ya, udah liar kalau kata orang Sunda mah. Terus iklan bangun tidur. Ya seperti itulah ya. Jadi kalau bisa sih dari pihak keluarga yang anaknya atau saudaranya kerja di luar negeri, jangan ganggu mereka, biarkan mereka fokus. Kalian harus mengerti betapa stresnya kerja di luar negeri. Oke, depan kamera gue bahagia,
aduh di belakang mah stres. Sama kayak kayak pokoknya yang udah pernah keluar negeri, uh, kalian mengerti, kalian kalian udah pernah merasakan kesepian, sedih, terus apalagi merasa, ya gimana sih kalau tiba-tiba merasa down, kalian kayak pernah tiba-tiba ya begitulah ya. Ya namanya juga kehidupan seseorang beda-beda ya, ada yang seperti ini seperti itu ya. Pokoknya mah kalian lagi sedih nih, kalau misalkan mau nangis nangis aja nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Jangan kayak gue malu kalau nangis depan temen gue. Gue dulu kayak cerita nih sama teman, gue mau nangis cuma nggak gue keluarin, cuma malu, kayak malu. Sebenarnya itu nggak baik, kita harus keluarkan, nangis ya nangis gitu. Cuma kan orang persepsinya beda-beda, gue belum nggak terbiasa juga cerita terus depan temen sambil nangis gitu kan, apalagi anak cowok gitu kan. Tapi sebenarnya walaupun cowok cewek harus harus begitu, harus terbuka biar kita tuh ringan, beban kita tuh ringan seperti itu ya. Yang penting kedepannya nanti kalian, maksud saya kedepannya pasti lebih baik gitu loh. Kalian percaya kedepannya lebih baik dan pasti akan baik-baik saja. Kalian lagi sedih ya nggak apa-apa sedih, karena manusia itu memang uh, ya manusiawi. Maksudnya ketika sedih, ketika ada masalah, ketika ada problem-problem yang kita tidak inginkan gitu, itu manusiawi, itu wajar, semua orang ngalamin gitu kan. Jangan kalian menganggap wow dia mah, oh dia mah nggak seperti kita gitu, nggak seperti yang gue alamin, gue mah bebannya berat banget gini gini gitu. Jangan membeda-bedakan. Pokoknya kalian harus fokus ke diri kalian gitu loh. Kalian penting, jangan memikirkan urusan-urusan yang lain gitu. Kalian hidup kalian lo udah berat. Maksudnya di sini bukan mementingkan diri sendiri, karena di sini maksudnya apa ya, luangkan waktu untuk apa ya, untuk fokus kepada diri sendiri dulu. Karena apa, tapi dengan begitu maksud saya aduh susah banget sih ngomongnya. Susah banget ngomongnya. Nggak, jadi kita tuh harus fokus ke diri sendiri. Kayak misalkan ada omongan-omongan, kayak kita diomongin teman, terus kayak merasa kita dijelek-jelekin, itu hal-hal sepele menurut gua. Maksud gua gitu. Jadi kalian harus fokus ke diri sendiri, memandang ke depan. Itu maksud gue gitu sih. Kalau misalkan kalian, tapi jangan berpikir kalian nggak butuh teman gitu. Kalian manusia, kalian makhluk sosial, kalian pasti butuh yang namanya teman. Enggak semua hal yang kita lakukan itu sendiri gitu, bisa dilakukan bisa dilakukan sendiri. Kita pasti butuh teman seperti itu. Jadi ya ya jangan menyepelekan teman seperti itu. Walaupun kita terlihatnya egois gini-gini, tapi kita jangan berpikir dalam hati kita kayak tercetus, ya apaan sih gue mah nggak butuh bantuan kalian. Jangan begitu. Gitu sih intinya. Pokoknya mah kalian tetap semangat. Kalau misalkan kalian lagi ngedown ya lihat YouTube gitu, motivasi. Terus kalau misalkan kalian punya keinginan ya fokus, percaya kalian pasti bisa. Karena kesuksesan itu, jangan berpikir kayak gini, gue mah garisnya orang miskin, terus gue mah gak ada keturunan orang kaya. Jangan berpikir seperti itu. Manusia semua sama, pasti bisa. Maksudnya bukan kaya, maksudnya gini, bisa sukses gitu loh, bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Ya seperti itu aja sih mikirnya. Ya kalian harus percaya diri sendiri, bisa gitu aja sih ya kalau menurut gue. Kalau hidup di rantauan ya begitulah, lakuin. Ya ada sih yang kayak teman-teman gitu, kayak masak-masakan gitu untuk menghilangkan stresnya mereka gitu kan. Ya mungkin ketika masak itu kayak mendapatkan rasa yang senang gitu kan, atau apapun, kayak mancing, ngejala.
Itu versi dari mereka gitu. Kalian memutarkan otak, kalian bisanya atau belanja mungkin, tapi ya itu mah ngabisin uang. Masak atau apa yang tadi saya sebutkan, cerita, nonton YouTube. Kalau lagi sedih, kalau ya lagi bahagia, ngumpul sama teman, nongkrong, ya gitu-gitu aja sih. Hidup emang jenuh, kita emang udah dewasa, jadi ya mau bagaimana lagi, nggak bisa diputar untuk menjadi anak kecil lagi. Kita ya hidupnya maju mau gimana pun gitu kan. Kita bakal nikah, rumah tangga, punya anak, punya rumah, ya harus begitu. Dan kita ya harus tetap mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, istri-istri kita, seperti itu. Ya apalagi anak cowok, tanggung jawabnya gede gitu kan. Ya udah, jadi ya kita semua sama, pokoknya kita semua hebat, kita bisa melalui kan nggak semuanya bisa kerja ke luar negeri. Dan menurut gue teman-teman yang kerja di luar negeri itu hebat ya, semua hebat sih. Kalau bukan ini ya, bukan nginiin ya enggak, teman-teman yang enggak kerja di luar negeri, bukan, maksudnya kalian bisa melihat gitu, teman-teman yang kerja di luar negeri itu orangnya aslinya hebat-hebat loh. Karena apa? Kerja di luar negeri itu benar-benar bekerja dan dah. Aduh, ya udah begitulah ya, kalian tahu lah, ngerti lah. Stres. Iyalah. Jamu esok sampai jamu bongi. Amun lemburu, malah do gendas, magawe terus unggal dina. Balik adus, mangan, ngaca sampai turu. Mending bisa turu, barang tiba-tiba motor bisa turu, stres kan, melek, magawe ngantuk, lemes. Pokoknya malah aneh bae masalah. Ya, kadang merasa orang bahagia, ya tetap dilakoni baik. The best emang ya. Manusia the best. Ada masalah keluarga, orang tuanya meninggal ya, kayak gue kemarin orang tua gue meninggal, itu kan ngedon banget kan perasaan gue. Gimana caranya ya, gue tiap itu tanggung jawab gue gitu, gue harus kerja, nggak mungkin dong gue kerja terus nangis di tempat kerjaan. Ya walaupun udah ada sedih-sedihnya gitu, tiba-tiba gue kayak berkaca-kaca, ntar gue gini-giniin, masa gue kelihatan teman gue nangis, kan kayak orang gila juga, malu. Tapi campur aduk dan perasaannya. Pokoknya tiba-tiba kayak teman-teman kayak kecelakaan kerja, harus tetap kerja, itu bener, pokoknya the best. Kalian tuh keren. Kalau menurut gue kalian tuh hebat kalau menurut gue, teman-teman yang kerja di luar negeri. Pokoknya mah jaga diri kalian baik-baik, sayangilah diri kalian baik-baik. Kalau bukan diri kalian yang menyayangi kalian, siapa lagi? Pokoknya mah ya begitulah ya. Tetap semangat jalani hidup ini, karena hidup masih panjang. Jangan berbuat kesalahan yang udah pernah dilakukan, dan tetap tersenyum walaupun hidup ini rumit. Ya udah, terima kasih. Sorry apabila ada kata-kata gue yang kurang berkenan. Terima kasih, gue Imron Nizwel, dan jangan lupa saksikan terus Saoda, sajian obrolan indah. Sampai jumpa di Saoda berikutnya. Bye bye.